Jadi hari ini aku mau sharing ke kalian bagaimana cara merawat daerah kita, kayak merawat daerah selangkangan agar nggak hitam dan lain-lain. Dan buat cowok, kalian gak usah nonton, gak penting. Aku cuma sekedar sharing, bukan apa-apa. Buat kalian khususnya para perempuan, remaja perempuan kayak aku yang sering banget dapat bencana masalah yang enggak banget, yang enggak bikin pede banget, kalian bisa nonton sampai selesai. Jadi please keep on watching. Dan selalu aku minta maaf soalnya agak berisik dan berisik lagi, ada yang kerja di sininya. Jadi maklum ya kalau suaranya agak berisik. Semoga kalian tetap enjoy nontonnya. Pertama itu permasalahan pada setiap wanita, itu di area selangkangan yang agak menghitam ya. Nah aku sendiri ini itu berdasarkan pengalaman aku di area selangkangan yang agak hitam. Nah memang pada dasarnya area selangkangan warnanya emang agak hitam daripada warna kulit lainnya, seperti di area ketiak atau selangkangan warnanya agak hitam kan. Dan itu terjadi karena adanya pergesekan yang secara berulang, terus adanya kulit hair atau rambut-rambut di area mistik yang tumbuh, dan itu akan menjadikan warna kulit kita semakin gelap. Dan aku sendiri sempat galau soalnya nggak pede juga, pengen warnanya itu seimbang warnanya. Terus aku searching gitu aja di internet, terus aku nemuin deh, aku coba satu-satu. Dan yang aku mau sharing di sini yang aku lakuin dan emang udah kebukti gitu, terus aku sharing aja di sini gitu. Kesalahan aku yang membuat si warna selangkangan lebih hitam gitu. Terus aku menemukan kesalahan yang aku selalu lakukan yang membuat si warnanya itu lebih gelap. Yang pertama, aku pakai si celana dalam yang kadang agak ketat juga, kadang bahannya juga enggak selalu katun, kadang ada yang bahan apa. Harusnya kita itu pakai yang dari bahan katun, soalnya area intim kita itu kan lembab, jadi harus tetap terjaga. Jadi kalau pakai bahan dari katun ada ruang untuk si area kita itu bisa bernapas, dirasain tuh emang lebih enak pakai yang dari bahan katun. Nah kenapa kita harus pakai jenis celana dalam yang katun? Soalnya kita harus memberi ruang, kayak ruang napas gitu buat di daerah intim, jadi nggak udah lembab terus nggak ada ruang buat kayak napas gitu. Nah jadi itu bisa membuat si di dalam teh kayak apa namanya, kalau bahasa Sundanya mah kekekep gitu, jadi bisa jadi lebih gelap juga. Selain bahannya katun, kita juga harus cari model celana dalam yang pinggirnya itu enggak ada kayak jahitan-jahitan, soalnya si jahitannya itu bisa membuat area-area semakin apa namanya menghitam, soalnya dari jahitan itu kan agak mengetat. Beda halnya sama yang enggak ada jahitan. Aku cuma kasih contoh doang yang enggak maksud apa-apa. Jadi ini contoh celana dalam yang enggak ada jahitan pinggirannya, jadi di sini itu enggak ada jahitan sama sekali. Jadi nantinya enggak bikin selangkangan kita itu apa namanya ada bentuk si model-modelan ininya, dan itu yang bikin si selangkangan kita terus bergesekan dan panas, terus jadi hitam gitu. Emang sih bahannya yang bahan celana dalam kayak gini tuh enggak katun ya, cuma di daerah sininya tetap masih pakai katun, jadi aman gitu. Soalnya di daerah sini harus pakai berbahan katun biar si daerah kita itu terjaga, bisa ada ruang buat napas gitu. Dan ini aku pakai yang dari Sorex, jadi aku beralih pakai celana dalam yang ini, udah enggak pakai lagi celana dalam yang ada jahitan-jahitannya terus yang ketat, soalnya itu bikin si selangkangan kita terus bergesek, terus panas, terus tambah hitam juga. Dan enggak pakai yang kayak tadi yang aku celana dalam yang kayak gitu, bisa pakai yang ada si berukatannya pinggirannya, jadi si jahitan ke berukatnya agak jauh, jadi si yang apa namanya yang bergesekan sama si kulitnya itu enggak langsung jahitan yang kenceng gitu. Kalian bisa coba juga yang itu, kan pakai yang terlalu ketat, harus yang enak, yang nyaman gitu. Dan selain aku ganti celana dalam, aku sendiri udah jarang pakai celana-celana yang ketat, juga selalu
olesinnya enggak terlalu enggak terlalu ditekan gitu. Dan pas udah dipakein teh ya licin gitu si kulitnya. Terus emang agak susah juga mencerahkannya, agak lama gitu. Terus aku ganti lagi, lihat lagi di internet gitu. Terus aku ganti pakai yang Scarlett Whitening yang romansa gitu kalau nggak salah, nanti aku simpan di sini. Nah kalau yang itu emang wangi banget, enak gitu. Terus si scrubnya halus, nggak sakit, tapi emang agak lama juga proses putihnya itu. Tapi kalau udah dipakein teh kulitnya jadi lembab. Nah terus aku ganti lagi, cari-cari lagi. Terus ada yang ngasih tahu pakai Shinjui katanya. Nah aku pakai Shinjui, nanti aku simpan lagi di sini soalnya si body scrubnya nggak ada, udah habis. Nah kalau yang Shinjui itu emang agak cepat, lebih putihnya lebih cepat, tapi kulitnya jadi lebih kering aja gitu. Jadi dari ketiga yang itu yang paling cepat putihnya itu yang Shinjui, cuma udahnya tuh jadi kering. Kalau yang gua tadi mah lama cuma nggak jadi kering, yang satu mah jadi licin, yang satu mah jadi lembab, enak. Jadi itu mah balik lagi ke masing-masing. Kalau emang rajin mah pakai yang si Scarlett Whitening juga bakal ada perubahannya gitu. Untuk ngebersihinnya aku pernah nanya kan, kalau yang belum nikah teh boleh pakai kayak sabun untuk area intim apa boleh apa enggak. Nah ada yang bilang boleh, ada yang bilang enggak, kan itu bikin dilema banget. Sedangkan waktu itu aku nggak nyaman ketika ada keputihan dan baunya. Terus ketika habis dapat mens kan suka ada bau-bau yang nggak sedap gitu. Nah aku cari-cari, aku tanya-tanya ke saudara aku, kebetulan dia tahu tentang hal kayak gitu. Terus aku tanya dan aku dikasih tahu kalau mau pakai kayak sabun kewanitaan kayak gitu, maksudnya sabun pembersih area misty, itu harus cari yang pH-nya sama kayak pH daerah kita. pH normal daerah intim itu kan 3,8 sampai 4,5 ya kalau nggak salah segituan. Terus aku cari-cari dan aku nemu, dan emang banyak juga review katanya pakai lactasid tuh, cari yang pH-nya sama. Dan aku nemuin deh langsung ini yang lactasid. Aku pakai lactasid yang ini, pH-nya itu sekitar 3 sampai 4-an kalau nggak salah, pas gitu di area normal. Tapi aku nggak selalu pakai, kan di sininya mah 2 kali seminggu. Tapi aku sendiri nggak, aku pakainya cuma kalau misal emang lagi nggak nyaman, kadang pakai, kadang nggak juga gitu. Dan ini tuh kan mengandung susu gitu, katanya kalau mau pakai sabun untuk area intim itu harus yang mengandung susu, katanya sih bagus gitu. Aku pernah mau pakai yang betadine, tapi itu pH-nya nggak ada, kalau nggak salah mah nggak tertera pH-nya, jadi aku pakai yang betadine. Dan aku kira kan takutnya kalau pakai sabun-sabun gitu teh kalau yang udah nikah baru pakai yang gitu. Nah aku tanyain, katanya boleh, cuma nah kalau si yang ini yang lactasid ini teh cuma buat ngehilangin bau doang kalau abis dapet mens atau keputihan gitu. Nah dan aku udah jarang pakai juga, ini masih banyak, baru beberapa kali. Emang sih lumayan agak takut juga awalnya, tapi pas aku baca-baca banyak juga orang-orang yang pakai. Jadi itu mah tergantung pada dirinya sendiri juga sih gitu, asal